Berikut perkawinan agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Kisah perkawinan agung antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini bisa jadi hanya merupakan legenda tutur semata, atau hanya merupakan mitologi. Menurut fakta sejarah yang sebenarnya, Sunan Kalijaga hanya menikah dengan Dewi Saroh, putri dari Maulana Ishak. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai putra dan putri yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rahayu dan Dewi Sofia. Di dalam kisah perkawinan agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini disebutkan pula bahwa Sunan Gunung Jati adalah guru dari Sunan Kalijaga. Padahal menurut sejarah Wali Songo, guru Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang yang mempunyai nama asli Raden Makdum Ibrahim. Berikut kisahnya. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyi Ageng Manila. Ibunya merupakan anak pembesar yaitu putri dari seorang adipati atau bupati Tuban. Sementara itu relasi antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi tercatat dalam fakta sejarah sebagai cucu dan kakek. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan Mesir yang menikahi Nyai Lara Santang, putra Prabu Siliwangi. Lara Santang diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim sejak menikah dengan Syarif Abdullah. Peninggalan ayahnya sekitar usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya dan berhasil menyebarkan Islam di Jawa Barat. Sebelumnya beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kisah perkawinan agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Konon di awal kisah Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Setelah itu terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di antara masyarakat yaitu Islam dan Hindu. Hal inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan terbunuh dalam peperangan itu. Diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, serta Nyimas Roro Kencono Wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Mereka ternyata gagal, karena itu akhirnya Sunan Kalijaga diutus untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi, namun lagi-lagi Cirebon kalah. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul atau yang bernama asli Dewi Nawang Wulan pun berawal dari sini. Syahdan sesungguhnya merupakan anak dari Prabu Siliwangi dan istri keduanya Ratu Plaza Inggris. Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk atau syafaat bahwa untuk menaklukkan Prabu Siliwangi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tombak Karera Reksa. Ini adalah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul. Diutuslah Sunan Kalijaga untuk menemui Nyi Roro Kidul guna mendapatkan tombak sakti itu. Saat bertemu Sunan Kalijaga, perasaan cinta hati Nyi Roro Kidul mulai bersemi. Rupanya sudah sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa cinta pada Sunan Kalijaga. Pertemuan ini dijadikan kesempatan oleh Nyi Roro Kidul untuk memikat Sunan Kalijaga. Dia berpura-pura menolak meminjamkan tombak sakti Karera Reksa. Dengan alih terlebih dahulu meminta untuk dipertemukan dengan sang Raja Panatagama sebutan Raja Cirebon. Singkat cerita Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul ke hadapan Sunan Gunung Jati. Tersenyumlah Sunan Gunung Jati melihat kehadiran Nyi Roro Kidul. Sebab ia sudah tahu isi hati atau perasaan Ratu Cantik itu terhadap Sunan Kalijaga wali putri Prabu Siliwangi. Kemudian Sunan Gunung Jati mengundang Sunan Kalijaga untuk masuk kaputren lalu berkata, "Wahai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasarkan pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam, serta bukanlah lantaran nafsu." Maka Sunan Kalijaga patuh dan remotnya sebab beliau menganggap Sunan Gunung Jati adalah gurunya.
Singkat kisah hubungan Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul, siap berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun sebelum pernikahan terjadi, Nyi Roro Kidul mengajukan sebuah syarat sebagai maharnya, yaitu tasbih kecubung wulung yang didatangi dari Laut Merah. Syarat yang tak dapat ditawar lagi, Sunan Gunung Jati pun meminta muridnya untuk memenuhi syarat mahar tersebut, demi keselesaan bumi ini. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga menyanggupinya hingga tiba pada hari yang telah ditentukan. Beliau pun pergi ke Gunung Cermai untuk bertafakur serta meminta perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempat tapakur, Sunan Kalijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya. Suatu ilapat mengatakan bahwa akan tiba seorang yang menuntunnya untuk menunjukkan di mana tasbih kecubung wulung berada. Pada malam terakhir Yadoya itulah datang tiga sosok bangsa lelembut masing-masing bernama Sang Hyang Raja Sonto, Sang Hyang Ratu Srangga, dan Sang Hyang Sihwaliah. Ketika bangsa lelembut itu membawanya ke tepian Laut Merah, kedatangan mereka disambut oleh pendamping gaib Ratu Bilqis. Atas ini termasuk Ria Agung Raja Sulaiman, diberikanlah sebuah nur Nabi Sulaiman as berwujud peti kayu berukir, yang berasal dari alam abstrak. Di dalam peti berisi tasbih kecubung wulung yang sakti berbahan batu kecubung giok. Setelah mendapatkan tasbih kecubung wulung, maka kembalilah Sunan Kalijaga menemui gurunya, Sunan Gunung Jati. Tasbih kecubung wulung dipersembahkan sebagai mahar perkawinan dengan Nyi Roro Kidul. Dengan mahar ini Sunan Gunung Jati kemudian menikahkan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Setelah resmi menikah, maka sesuai perjanjian Nyi Roro Kidul harus menyerahkan tombak Karera Reksa kepada Sunan Kalijaga yang telah menjadi suaminya. Setelah mendapatkan tombak Karera Reksa, Sunan Kalijaga segera menghadap Sunan Gunung Jati. Tombak itu diserahkan kepada sang guru oleh Sunan Gunung Jati. Bisakah itu diberi tambahan satu tombak di atasnya atau disatukan dengan satu tombak lagi, sehingga pusaka Karera Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalur atau taji runcing di sampingnya berubah menjadi 9 cabang. Namanya pun diubah menjadi tombak pusaka Agung Buahna Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit inilah pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga. Keduanya melakukan perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut. Dan setelah digunakan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi, tombak bulanan Nirwana Cakra Langit ini akhirnya dimuseumkan di Keraton Laut Pantai Selatan. Pusaka ini menjadi bukti ikatan cinta antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Demikian kisah percintaan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, sebuah perkawinan yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Konon Nyi Roro Kidul menyadari bahwa penaklukan ayahnya itu membuat perang antar saudara tidak dapat dielakkan lagi. Namun sang ratu juga percaya bahwa ini adalah rangkaian takdir yang tak dapat dihindari. Semoga bermanfaat.